hari ini. Tadi pagi jam 4 Tuhan bangunkan saya. Dan saya berkata begini, baik Tuhan, kau ingin berbicara sesuatu, pasti itu. Dan silahkan kau sampaikan. Lalu kemudian ini yang Tuhan katakan, kamu bagikan hal ini. Karena sebagian dari mereka, sebagian besar dari mereka akan mengalami suatu masa yang seperti ini. Saya tangkap betul apa yang Tuhan ingin sampaikan, dan saya ingin coba bagikan kepada saudara. Amen. Ini yang Tuhan katakan, saudara. Saudara harus siap menghadapi yang namanya kekecewaan dalam hidup dan dalam pelayanan. Kecewa. Ini satu kata yang sangat-sangat mematikan sekali sebetulnya. Dan Roh Kudus berkata, sebagian besar dari mereka akan menghadapi ini. Bahkan saya berani berkata sebetulnya, semua orang Kristen harus bisa berhadapan dengan satu kata ini, yaitu kecewa. Berhadapan bukan untuk ditaklukkan atau dikalahkan, tapi berhadapan untuk Anda bisa menang, mengatasi kecewa. Kekecewaan mungkin sudah ada dalam hatimu, atau mungkin yang lebih besar lagi akan datang belum Anda hadapi. Tapi ini yang Tuhan katakan, kalian akan menghadapi kekecewaan dalam kehidupan. Menurut saya, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah dikecewakan. Menurut saya, semua orang pernah dikecewakan. Dan selama kita hidup, kita akan berkali-kali mengalami dan menikmati kekecewaan. Kekecewaan bisa muncul dalam banyak hal, saudara. Mungkin oleh karena salah paham. Mungkin kesalahan di pihak saudara yang tidak engkau sadari. Mungkin kesalahan di pihak orang lain. Seandainya di pihak orang lain sekalipun, mungkin itu disengaja untuk mengecewakan Anda. Mungkin tanpa sengaja mengecewakan saudara. Mungkin karena kita kurang memahami akan orang lain atau pribadi yang lain. Atau mungkin orang lain kurang memahami kita. Ada banyak hal yang membuat kita bisa dikecewakan. Bagaimanapun kita harus berani berhadapan dengan satu kata ini, yaitu kecewa. Kalau kita gagal menghadapi kekecewaan, Anda akan menghasilkan kepahitan demi kepahitan dalam hidupmu. Dan kepahitan demi kepahitan yang terus bertumpuk, pada ujungnya akan menghancurkan kita. Oleh karena itu, saya mau sampaikan pesan Tuhan buat Anda kalian pada hari ini. Siap dan bisa taklukkan akan kekecewaan ini. Saya tidak akan membahas mengapa orang kecewa. Saya berkata tadi bahwa begitu banyak faktornya. Begitu banyak variasinya, begitu banyak kemungkinannya. Tapi kekecewaan sebetulnya dasarnya adalah suatu pengharapan atau keinginan yang tidak terkabulkan. Suatu harapan, keinginan, dambaan, kerinduan yang tidak kesampaian, lalu kemudian kita kecewa oleh karena itu. Tapi apapun sebabnya, apapun keadaannya, orang Kristen harus bisa mengatasi kekecewaan. Semakin cepat kita mengatasi kekecewaan, akan semakin luar biasa hidup kita berkembang maju bersama dengan Tuhan. Semakin lamban kita mengatasi kekecewaan, semakin kita akan terhenti lama. Kekecewaan itu sungguh-sungguh membuat kita berhenti dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Hanya kalau saudara bisa mengatasi kekecewaan ini, Anda akan bisa berkembang maju lagi dengan Tuhan. Amen, saudara. Nah, sekarang saya ingin berikan contoh yang paling luar biasa dari hidup orang yang bernama Yesus ini. Nah, sebelum kita bergerak lebih jauh, saya mau beritahu begini. Orang bisa mengatasi kekecewaan kalau saudara itu punya yang namanya kerendahan hati. Karena kerendahan hati akan berkata, oh, aku layak kok diperlakukan seperti itu. Nangkap saudara ya. Kesombongan berkata, siapa dia berani memperlakukan seperti itu? Kalau kita nggak berani melawan, maka minimal ujungnya kecewa dasarnya. Tapi sebetulnya kalau orang hidup dalam kerendahan hati, orang itu akan berkata begini, aku layak kok diperlakukan seperti itu. Kalau itu sampai dalam kesadaran kita, oh aku layak diperlakukan seperti itu, aku layak. Sekalipun dihina, dicemooh, dipermalukan, diingkari semua janji yang pernah disampaikan, kerendahan hati akan berkata, aku layak kok terima semua itu.
Yesus tidak pernah kecewa dengan Pontius Pilatus, dengan Herodes, dengan orang-orang Romawi. Dia tidak pernah kecewa. Menjelang akhir hidup dia berkata, Bapa ampuni mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan orang yang tidak kecewa. Kalau orang kecewa berkata, Tuhan kutukilah mereka 15 keturunan. Itu kecewa. Tapi orang yang rendah hati akan berkata, mereka layak memperlakukan aku seperti itu. Aku layak diperlakukan seperti apapun. Aku layak. Itu kerendahan hati, saudara. Tapi dari mana orang bisa rendah hati? Nah, mari kita belajar dari hidup Yesus. Yohanes 13, perhatikan pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya boleh ngomong jujur ya, saudara ya. Acara membasuh kaki itu saya paling nggak suka. Geli di kaki. Itu aja. Yang lain bagus, satu itu aja keberatannya. Yohanes 13, tapi Yesus itu baik, saudara. Yohanes 13, ayat 3 mulai sampai dengan ayat yang kelima. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kita lompat, lihat pada ayat yang ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, ada 3 kata atau bahkan tambah beberapa kata lagi yang luar biasa dan menarik dari cerita Yesus ini. Alkitab berkata, Yesus meninggalkan tempatnya, dia melepaskan jubahnya, dia mengikat pinggangnya, dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Suatu sikap, bentuk wujud kerendahan hati yang begitu luar biasa dia tunjukkan. Ternyata kerendahan hati itu munculnya dari mana? Kalau Anda perhatikan, sumbernya ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan tahu bahwa segala sesuatu sudah diserahkan ke dalam tangannya. Dengan kata lain, dia tahu akan haknya. Hak. Yang kedua, dia tahu bahwa dia berasal dari Bapa. Dia tahu asalnya. Yang ketiga, dia tahu dia akan kembali kepada Bapa. Dengan kata lain, dia tahu akan tujuannya. Orang yang tahu bahwa dia punya hak dalam hidupnya, orang itu akan rendah hati, saudara. Orang yang tidak tahu haknya, dia akan mencoba mendapatkan haknya. Dia akan mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia berhak. Orang yang tahu asalnya, dia akan rendah hati. Dia merasa aman, nyaman sekali buat dia. Dan orang yang tahu juga tujuannya, dia akan tenang sekali. Kombinasi dari ketiga inilah yang kemudian disusul dengan satu cerita, kisah, bagaimana dia menanggalkan jubahnya. Dia tinggalkan tempatnya, dia mengikat pinggangnya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Yang dibuat itu bukan cuma ritual, tapi sungguh merupakan sikap, ekspresi dari hatinya sendiri yang dia tujukan kepada mereka dan berkata, ini loh kerendahan hati seperti ini. Nah, kalau Anda sudah mengerti semuanya ini, engkau tidak akan pernah dikecewakan oleh siapapun. Kekecewaan boleh datang dalam waktu singkat, engkau bisa mengatasi. Tapi kalau orang tidak bisa mengatasi kekecewaannya, ini yang berbahaya, saudara. Kekecewaan, saya berani berkata, itu pembunuh yang mengerikan sekali. Dia akan bunuh Anda begitu perlahan, tapi yang pasti pertama dia buat adalah menghentikan saudara dari lajumu mengikut akan Tuhan. Jadi,
Kalau orang senang memanjakan rasa kecewanya, saya berkata itu kesalahan yang besar yang dibuat oleh anak Tuhan. Tuhan berkata, beritahu mereka supaya mereka terbiasa dikecewakan orang, tapi bukan terbiasa kemudian kalah oleh karenanya. Tapi biarkan mereka sekalipun terbiasa dikecewakan manusia, mereka tidak akan pernah dikalahkan oleh kekecewaan itu. Saudara boleh punya banyak hal, Anda boleh hebat dalam banyak hal. Sekali kekecewaan demi kekecewaan mulai masuk dalam hidupmu, dan kau tidak bisa mengatasinya, tidak ada gunanya semua kehebatan lain yang kita miliki. Nah, caranya bagaimana sebetulnya untuk Anda keluar dari kekecewaan? Ya, rendah hati. Wujudnya rendah hati Yesus itu ditunjukkan dalam dua hal yang dia tanggalkan. Satu, tempatnya. Yang kedua apa, saudara? Jubahnya. Dua ini ditinggalkan Tuhan. Wujud kerendahan hati adalah kalau kita berkata, aku tidak akan pernah berperang untuk tempatku. Hari ini banyak orang rebutan kursi presiden. Orang fight untuk haknya. Orang tidak lagi bicara soal kewajiban, orang lagi bicara soal hak. Kekristenan juga begitu seringkali. Orang bicara ini kursi saya, ini tempat saya. Tidak boleh ada orang lain menyentuhnya. Ini holy chair, kursi kudus. Jadi kalau itu yang terjadi, repot. Tapi Alkitab berkata Tuhan tinggalkan tempatnya dan dia lepas jubahnya. Dan jubah selalu bicara tentang simbol daripada status kita. Kerendahan hati akan berkata, ini kursi pemberian Tuhan. Kamu mau ambil? Silahkan. Kalau kamu bisa ambil, aku tidak akan perjuangkan ini mati-matian. Kalau kamu mau rampas, ambil aja. Status ini Tuhan yang beri. Kalau memang diperlukan, aku tinggalkan. Itu kerendahan hati. Dimulai dari dia tahu haknya, tahu asalnya, tahu tujuannya. Dia lepaskan tempatnya, dia lepaskan jubahnya, dan dia lakukan itu. Kekecewaan tidak bisa masuk. Sebab kalau Anda perhatikan pada ayat yang pertama, pasal 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Lihat, yang dihadapi Yesus adalah pengkhianatan. Menurut saya kekecewaan yang paling dalam dialami oleh orang yang dikhianati orang lain. Pengkhianatan itu seperti orang ditikam dari belakang. Dan itu sangat-sangat fatal sekali. Kalau Anda perhatikan apa yang Paulus katakan misalnya dalam Alkitab yang mengatakan tentang selengkap senjata Allah, Anda pernah baca itu? Alkitab berkata, tentara itu memakai akan ketopong, memakai akan tutup dada, breastplate, ya. Tapi sebetulnya tidak pernah ditunjukkan bagaimana dengan punggungnya. Kalau Anda lihat tentara Romawi, memang punggungnya terbuka, saudara. Nah, siapa yang jaga? Yang jaga adalah saudara-saudaranya sendiri. Jadi bagian yang paling terbuka itu bagian belakang. Pengkhianatan tidak pernah menikam dari depan, pengkhianatan menikam dari belakang. Yudas tidak datang dengan teriak-teriak amarah, Yudas datang dengan ciuman. Anda ngerti pengkhianatan, itu mengerikan sekali. Orang Kristen yang pernah mengalami pengkhianatan, kalau Anda mau jujur, Anda akan mengalami sakitnya kecewa yang luar biasa. Tapi ingat, Tuhan sudah ingatkan, panggilan kita bukan dikalahkan kekecewaan, tapi mengalahkan kekecewaan. Jangan takut dikecewakan, tapi jangan biarkan kekecewaan menguasai, mengontrol akan kehidupan. Belajar tidak berantem karena kedudukan atau karena status. Apalagi kalau soal uang, masalah pribadi, buang dari hidup kita. Anda akan terbebas dari kekecewaan. Belajar mau mengerti orang lain.
belajar memahami masing-masing orang berbeda dengan pergumulannya, belajar mengerti. Nanti saudara akan punya hati yang tidak dengan gampang dikecewakan. Kalau ada orang berbuat aneh, Tuhan, ini kenapa kok begini? Lalu Allah akan memberi pengertian. Kita bisa berkata, oh, aku mengerti. Karena keadaannya begini, memang ini salah. Tapi ini situasinya, memang begini orangnya. Lalu kita bisa punya hati yang mau mengerti orang lain, saudara. Pada waktu itulah sebetulnya Anda akan menang dari kekecewaan. Saya kagum dengan Yesus ya. Si Petrus sudah sekian kali nyangkal Tuhan. Ketemu di tepi Danau Galilea, Tuhan beri dia sarapan, gak langsung dibentak-bentak dimarahi. Kurang ajar lu ya. Udah ikut gua 3,5 tahun, nyangkali. Ngerasain lu, gak dapet ikan. Enggak. Dikasih ikan, ya saudara. Sampai di darat, dikasih makan. Itu Tuhan, gak kecewa. Udah begitu tanya, apakah engkau mengasihi aku, Petrus, agape dengan aku? Petrus bilang, Tuhan, gak bisa agape. Gua cuma punya Filio, gembalakanlah domba-dombaku. 2 kali agape, gak bisa. Petrus harga mati, naik sedikit gak mau. Gak punya lagi, saudara. Cuma Filio yang dia punya, punya agape, gak punya lagi. Terakhir, Tuhan turun harga. Bayangin, saudara. Itu kan mau mengerti orang lain. Memahami orang lain. Anda mengerti, oh memang begini, ya saya bisa mengerti. Mungkin kalau di posisi yang sama, aku akan bersikap yang sama dengan mereka. Tuhan turun harga, berkata, oke, Petrus, Filio ya? Ya deh Tuhan, Filio, harganya cocok, gembalakanlah domba-dombaku. Tugasnya nggak dikurangi, tetap dia berikan, saudara. Dan bukankah ini dipakai Allah kemudian luar biasa? Bukankah orang yang sama yang sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat? Bukankah ini orang yang akhirnya memuliakan Tuhan seumur hidupnya? Nah itu cara Tuhan juga mengatasi kekecewaan. Dalam perjanjian lama ada kisah yang mirip sama. Coba buka kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal 26. Perhatikan mulai ayat yang ke-12 dari Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26, lihat mulai ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ada garis bawahi kata menabur dan kata diberkati Tuhan. Nah, berikutnya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, 2 kali gali sumur sendiri, dirampas orang, diakui sebagai haknya. Ishak tidak pernah ribut, serahkan. Cuma dia beri nama jelek. Oh, ini Esek. Yang kedua, oh ini Sitna. Artinya ini pertengkaran, masalah. Baru setelah longgar, dia beri nama baik, Rehobot. Orang Filistin tidak tahu itu punya efek apa yang dia beri nama. Tetapi kuncinya adalah begini. Mengapa orang seperti Ishak rela melepaskan tempatnya dan jubahnya?
Kalau Anda perhatikan, berkat yang dimiliki itu bukan tergantung tempat, tapi dua faktor, yaitu dia menabur dan apa, saudara? Berkat Tuhan. Faktor ini Ishak yang buat, faktor ini Tuhan yang lakukan terhadap Ishak, bukan terhadap yang lain. Nah, kalau Anda mengerti bahwa semua ini hak saudara, Anda tahu asalnya dari mana, Anda mengerti kemana tujuanmu, dia berkata, disingkirkan, dicepet, dibuang seperti apapun, tidak ada yang menjadi masalah. Selama Allah menyertai aku, selama Allah memberkati aku, ditaruhkan di pinggir manapun tetap akan luar biasa. Itu aja. Jangan pernah berantem. Anda boleh berkata, tapi ini kan hak saya jungkir balik untuk ini. Dengar baik-baik saudara, itu hanya menambah kekecewaan demi kekecewaan. Saudara akan dibuat pahit oleh setan luar biasa. Seperti Musa, sehebat-hebatnya Musa, orang Israel memahitkan hatinya, dan dia teledor dengan kata-katanya, dan akhirnya tidak bisa masuk Kanaan. Saya, dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, ada 2 kali saya mengalami hal yang berat sekali, yang secara manusia itu menimbulkan kekecewaan yang begitu besar. Tapi dua-duanya saya diajar Tuhan, seperti yang saya bagikan pada hari ini. Lepaskan hakmu, jangan fight, jangan berantem oleh karena hak dan jubahmu. Itu saya melihat dari persepsi pandangan saya pribadi, apa yang Tuhan lakukan dalam hati saya. Saya bagikan supaya kelak kalau Anda mengalami kekecewaan, dikecewakan orang, hakmu dirampas, jangan pernah berantem soal hak. Apalagi kalau soal harta, soal warisan, soal uang, jangan sekali-kali Anda ambil bagian dari semua harta yang isinya berantem-berantem. Jangan, saudara. Nikmati aja apa yang dari Tuhan. Beres. Kalau engkau tahu Allah memberkati saudara, Anda tenang. Kalau Anda tahu Anda tidak diberkati, Anda akan kelabakan. Itu pasti. Kalau Anda mau kecewa, itu kecewa. Tapi Tuhan berkata, tutup mulutmu, jangan buka mulut. Jangan jelekin orang, jangan ngomong apapun. Akarnya di mana? Yang itu siksaan luar biasa untuk daging. Tapi itu bagus. Mengajar kita untuk bisa mengatasi kekecewaan dalam kehidupan kita. Seandainya saya nggak bisa lepas dari kekecewaan, saya biarkan menggerogoti kehidupan saya terus, saudara, apa yang bakal terjadi? Persoalannya buat saya pribadi adalah bagaimana mengatasi kekecewaan ini dan menyingkirkan dari kehidupan saya dan membuat kita terus bisa bergerak untuk Tuhan sampai sekarang. Itu merupakan pelajaran berharga yang paling penting dalam kehidupan saya. Saya mau katakan sekali lagi, Anda toh akan mengalami atau sedang mengalami, sudah pernah mengalami. Jangan biarkan kekecewaan seperti ini menggerogoti kehidupan kita. Amen, saudara. Sekarang ini sudah lebih dari 5 tahun berlalu sejak peristiwa itu. Kalau saya trace back, saya lihat telusuri ke belakang, saya tarik garis ke belakang lagi. Saya berkata, Tuhan, ada titik yang paling krusial di sini, di mana seharusnya saya bisa kecewa, dan harusnya saya tetap kecewa. Tapi kalau waktu itu saya kecewa, habis sudah. Tapi itu saat-saat yang Tuhan rupanya izinkan untuk membentuk akan manusia batiniah kita. Saya masih bisa senyum dan makan dan tidur enak sampai dengan hari ini. Kalau saya biarkan pada titik di mana kami ditinggal hancur dan tetap seperti itu dan membuat kami terus kecewa dan terus meratapi dan terus mengutuki orang lain dan membuat terus ditekan oleh kekecewaan, sampai kapanpun tidak mungkin bangkit, saudara. Yang saya ingin ajak kita sama-sama melihat adalah kekecewaan dalam bentuk seperti apapun, kalau itu dibiarkan, diizinkan Tuhan muncul dalam kehidupan kita semua, jangan pernah biarkan kekecewaan menguasai kita, saudara. Amen. Saya ingin kita ini bisa keluar dari semua debu dan abu kehancuran kita. Keluar. Di Cina ada burung hong. Pernah tahu burung hong ya? Dengar. Itu phoenix namanya dalam bahasa Inggris. Kalau Anda ke New York, di markas PBB, begitu Anda masuk entrance-nya, ada gambar burung phoenix. Banyak orang menafsirkan sebagai oh ini New Age atau apa, tapi ada filosofinya sebetulnya. Burung itu, saudara, itu punya keanehan. Menurut legendanya nih ya,
Betul tidak, saya nggak tahu. Belum pernah lihat juga seperti apa burung hong atau phoenix. Tapi burung ini punya keanehan. Kalau dia sudah tua, dia mau mati, dia akan cari api. Dia cari api, dia terjunkan dirinya dalam api. Dan pada waktu itu dia akan dibakar habis sampai jadi abu oleh karena api itu. Tapi dari abu-abu ini, tiba-tiba muncul lagi dia, hidup lagi, muda lagi, dia terbang lagi. Selalu dia keluar dari abu kehancuran. Itu Phoenix. Hidup kita sama. Anda boleh di-crush, dihancurkan seperti apa? Nggak masalah. Ada kuasa kebangkitan di dalam kita. Dan kuasa itu tidak berlaku hanya untuk membuat Anda ke surga. Ketika engkau sudah hancur sekalipun, saya mau ingatkan Anda satu hal. Di dalam dirimu ada kuasa kebangkitan. Engkau boleh dihancurkan seperti apa? Kuasa kebangkitan membuat engkau bangkit kembali. Kalau engkau jatuh dalam kekecewaan, berhenti kecewa hari ini, saudara. Karena kalau engkau biarkan kekecewaan itu menguasai hidupmu, kuasa kebangkitan tidak bisa berfungsi. Tapi engkau mesti berkata, aku berhenti kecewa hari ini. Ada kuasa kebangkitan, resurrection power. Aku akan bangkit lagi. Naik. Naik, saudara. Ya kan? Tuhan buktikan. Naik. Pastor Harold undang saya ke Amerika. Dia mengusahakan supaya saya bisa masuk dalam program televisinya Western Samro. Jadi saya berkata begini. Saya berkata dengan dia, saya akan datang dengan senyum yang lebar. Kenapa saya berkata? Karena saya tahu Tuhan akan berikan yang kami targetkan. Saya ingin berhenti untuk kecewa. Semua kita berhenti untuk kecewa. Ingat, ada kuasa kebangkitan di dalam kita. Resurrection power. Itu penting, saudara. Jangan biarkan kuasa itu mati di dalam. Biarkan kuasa itu berkembang. Anda bisa bangkit. Dihancurkan seperti apa? Tidak masalah. Kita bisa naik lagi. Seperti Yesus bangkit dari antara orang mati. Ayat yang terakhir. Lihat pada Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat, lihat pada ayat yang ke-12. Kolose 4, ayat yang ke-12. Nah, kita berkata, salam dari Epafras kepada kamu, ya seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Dia mendoakan apa Epafras ini? Teruskan. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki siapa? Allah. Itu baik-baik. Untuk Anda bisa berdiri pada kehendak Allah, the will of God, dibutuhkan kedewasaan, mature. Kesanggupan kita mengatasi kekecewaan, salah satu bukti Anda orang dewasa. Kalau kita bersikap kekanak-kanaan, tidak akan pernah kita bisa mengatasi kekecewaan. Kalau kita bersikap dewasa, kita akan atasi kekecewaan separah apapun, kita akan bisa mengatasi. Saudara, ada orang berkata begini, membangun dari awal lebih mudah daripada memulihkan reruntuhan dan puing-puing. Itu enggak, saudara? Menurut saya, sama susahnya, sama mudahnya. Orang berkata membangun reruntuhan susah, ya. Tapi kita punya kuasa kebangkitan. Sudah runtuh seperti apa? Enggak masalah, saudara. Sudah hancur seperti apa? Enggak masalah. Karena kuasa kebangkitan. Ketika kita membiarkan Tuhan mendewasakan kita, makin kita berkembang dewasa, Anda bisa mengikuti berdiri pada kehendak Allah yang sempurna. Saya akan tutup dengan ini. Sekali lagi, ini yang Tuhan tadi sampaikan. Apapun yang engkau hadapi, saudara akan menghadapi banyak dikecewakan orang. Banyak sekali. Ingat dengan baik, saudara. Jangan biarkan kekecewaan itu mengatasi hidup kita. Kita mesti bisa mengatasi kekecewaan. Ingat, saudara. Belajar melihat segala sesuatu dari kacamata yang berbeda. Hal yang paling memberkati saya dari John Bevere, Anda mungkin sudah tahu bukunya,
Beberapa teman sudah pernah ketemu dan pernah dilayani 3 kali, pernah ke gereja kami. Dia berkata begini, seringkali orang mengkhotbahkan Petrus yang tidak percaya sehingga dia tenggelam waktu jalan di atas air. Tapi dia berkata, kalau aku memilih, lebih baik aku di tempatnya Petrus. Pernah tenggelam, tapi juga pernah jalan di atas air. Daripada orang lain tidak pernah tenggelam karena memang tidak pernah mencoba. Ya, cara pandang begitu akan membuat kita berbeda. Anda ketemu orang gagal, anak buahmu gagal, tidak berhasil, engkau akan berkata, bagus, minimal poinmu adalah engkau pernah mencoba. Dan belajar dari kegagalan itu baik. Kalau berulang-ulang gagal, suruh coba bagian yang lain. Selama kita melihat dari cara pandang Tuhan, Anda dan saya tidak akan mudah dikecewakan. Banyak orang mengecam, Petrus itu tidak percaya. Kenapa dia melihat gelombang? Begini, dia tenggelam akhirnya, saudara-saudara. Ya betul. Tapi orang yang khotbah belum pernah coba jalan di atas air. Sekali masuk langsung tenggelam dia, saudara. Bagaimanapun, menurut saya, bagaimanapun Petrus pernah berhasil. Menurut saya begini, saudara. Menurut saya begini. Dia jalan ya, ini tafsiran saya ini. Dia jalan, lihat gelombang kan, saudara, dia tenggelam, terus dia tenggelam. Tuhan tolong. Alkitab tidak berkata, maka Yesus mengangkat Petrus, lalu digendongnya, dimasukkan ke dalam perahu, ya kan? Diangkat, terus diajak kira-kira jalan bareng. Bagaimanapun, dia tetap jalan di atas air. Daripada yang di kapal, para pemerhati, observer yang terhormat, wah tenggelam, ya tenggelam, kan kita sudah bilang tenggelam. Untuk apa jadi orang kayak begitu, saudara? Dunia sudah terlalu banyak komentar. Itu kayak komentar sepak bola di TV tuh, iya, wah sayang saudara, harus sekali begini, disuruh main sendiri, kagak betul, saudara. Terlalu banyak orang komentar di tengah-tengah kita, yang tidak banyak orang yang berani berkata, let me try, biar aku coba. Kalau kita punya sikap seperti itu, tidak dengan gampang dikecewakan. Amen? Jangan kecewa. Amen?